Halo semuanya, pasti udah tahu dong dengan aplikasi Microsoft Word, yaitu aplikasi pengolah kata yang membantu kita dalam pembuatan tugas, baik makalah, karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Tapi bisa aku pastikan di antara kalian, pasti ada yang belum tahu tombol-tombol penting yang dapat memudahkan kita dalam mengetik. Nah, langsung aja ya, aku akan kasih tahu tombol-tombol penting apa saja yang dapat kalian gunakan selama mengetik di Microsoft Word. Nah, di sini yang pertama adalah Ctrl plus A. Nah, Ctrl plus A ini tuh fungsinya adalah untuk memblok semuanya. Nah, prakteknya adalah seperti ini. Jadi, semua yang ada di lembar kerja kita akan diblok otomatis. Kemudian, yang kedua adalah Ctrl plus B. Nah, Ctrl plus B ini atau bold, fungsinya adalah untuk menebalkan tulisan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Oke, akan saya perbesar. Nah, kemudian ada tombol yang ketiga yaitu Ctrl plus C, yaitu untuk mengcopy. Fungsinya adalah misalnya di sini saya ingin mengcopy Ctrl plus, kemudian saya copy di sini, nah pastekan. Itu adalah cara praktek penggunaan Ctrl plus C. Yang keempat adalah Ctrl plus D, yaitu untuk membuka pengaturan font. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kita atur. Sebetulnya ini tidak mempermudah, malah mempersulit karena di tampilan home itu sudah ada ya pengaturan fontnya. Tapi nggak apa-apa, di sini aku akan tunjukkan fungsi-fungsi dari Ctrl plus A sampai plus Z. Oke. Yang kelima adalah Ctrl plus E, yaitu untuk rata tengah atau center. Cara prakteknya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl plus F, yaitu fungsinya untuk membuka navigasi. Nah, prakteknya adalah seperti ini. Jadi di navigasi kalian bisa cari kata yang ingin kalian cari. Misalnya bold. Maka di sini akan ditunjukkan di lembar kerja kita kata bold atau kata font. Maka di lembar kerja kita akan ditunjukkan kata font. Nah, kemudian ada Ctrl plus G, ya habis FG. Fungsinya adalah untuk go to atau pergi ke halaman berapa gitu. Nah, prakteknya seperti ini, Ctrl G. Misal nih, di pack kalian ingin pergi ke halaman 2, misalnya 200 sekian gitu kan. Kalian tekan go to, maka akan langsung ke halaman 200. Nah, ini biasanya digunakan lebih mudah ketika sedang melihat jurnal. Kita lihat daftar isi, misalnya pembahasannya ada di halaman 20. Kita bisa gunakan fungsi Ctrl G, kemudian pergi ke halaman 20. Maka kita akan langsung dibawa ke halaman 20. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl plus H, FGH,
Itu fungsinya adalah untuk replace. Pasti udah tahu dong apa fungsi dari replace, yaitu untuk mengganti satu kata menjadi kata lain. Contohnya font, huruf kecil semua menjadi font, huruf besar semua, misalnya replace all. Nah, maka kata font yang diganti ini menjadi huruf besar semua. Ini dia, teman-teman. Oke. Kemudian ada Ctrl I. Habis A pastinya E, yaitu italic, ya, atau memiringkan tulisan. Contohnya seperti ini. Maka akan miring. Kemudian ada lagi Ctrl plus G. Nah, fungsinya adalah untuk justify atau rata kiri kanan. Nah, di sini akan saya praktekkan di sebuah kalimat. Di sini ada dua kalimat. Akan saya buat menjadi rata kiri kanan menggunakan justify. Pertama saya blok, kemudian Ctrl J, maka dia akan menjadi rata kiri kanan. Ini akan memudahkan kita dalam pengetikan. Selanjutnya adalah Ctrl J K. Oke, habis J K, yaitu fungsinya adalah untuk insert hyperlink. Ya, gimana tulisannya ya? Insert hyperlink. Nah, mungkin seperti ini tulisannya. Fungsinya adalah untuk ini. Saya kurang tahu juga fungsinya untuk apa. Oke. Selanjutnya setelah K adalah L. Ctrl L. Fungsinya adalah untuk left atau rata kiri. Nah, prakteknya adalah pada paragraf ini akan kita buat rata kiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah KLM. Fungsi dari Ctrl M, yaitu untuk menggeser, gimana sebutannya ya? Menggeser paragraf ya. Paragraf ke kanan. Nah, prakteknya adalah seperti ini. Di bagian paragraf ini, Ctrl N, maka dia akan menggeser ke kanan. Oke. Selanjutnya adalah Ctrl plus M, yaitu untuk membuat dokumen baru atau membuat lembar kerja baru. Nah, cara kerjanya simple, tekan Ctrl N maka akan ke lembar kerja baru. Oke. Selanjutnya adalah Ctrl plus MNO, adalah membuka dokumen baru. Ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali dokumen yang bisa dibuka. Seperti itu. Fungsi selanjutnya adalah Ctrl plus OP. Nah, untuk mengeprint, ya. Praktiknya seperti ini, Ctrl P, maka kita akan ke halaman print, sehingga bisa langsung mengeprint. Oke, kemudian ada Ctrl PQ. Nah, Ctrl plusnya ketinggalan. Nah, Ctrl plus Q ini
Fungsinya adalah untuk menghilangkan tabulasi. Ya, teman-teman pasti tahulah tabulasi itu apa kan? Seperti ini ada satu tabulasi. Nah, contoh kita tambahkan di sini lagi di 8, 10, dan 12. Menghilangkan tabulasi. Nah, ini saya menggunakan tabulasi ya. Nah, jika kita tekan Ctrl Q, maka tabulasi hilang. Nah, bisa kita lihat di penggaris di atas, tidak ada tabulasi. Nah, ini masih ada 3 ya, 3 tabulasi. Kita tekan Ctrl Q, maka akan hilang tabulasinya. Oke, selanjutnya adalah Ctrl plus R. Fungsinya adalah untuk rata kanan. Nah, kita akan lihat di sini, dipraktikkan di paragraf yang bawah. Kita tekan Ctrl R, maka dia akan rata kanan seperti ini. Tombol selanjutnya adalah Ctrl plus S. Fungsinya adalah untuk save atau menyimpan. Ya, seperti menyimpan. Ctrl S maka akan menyimpan. Karena ini dokumen baru, maka save as. Pasti tahulah ya Ctrl S untuk apa, untuk menyimpan. Kemudian ada fungsi Ctrl ST, Ctrl T. Fungsinya adalah untuk menggeser bagian bawah baris kedua paragraf. Gimana ya jelasinnya ya? Iya, untuk menggeser baris kedua suatu paragraf, menggeser ke kanan. Nah, prakteknya aja seperti ini ya. Nah, di sini ada satu paragraf. Jika kita tekan Ctrl T, maka garis keduanya akan bergeser ke kanan. Jika kalian menggunakan tabulasi, maka dia akan mengikuti tabulasi, ya. Jika tidak menggunakan tabulasi, maka dia akan seperti ini, Ctrl T. Fungsinya sama seperti tab, tapi bedanya adalah tab untuk semuanya, ya. Tab untuk semuanya, untuk satu paragraf ke kanan. Nah, seperti ini. Sedangkan Ctrl plus T itu fungsinya untuk baris bawah, baris kedua ke bawah di suatu paragraf, seperti ini. Nah, seperti itulah menjelaskannya. Yang penting kalian sudah tahu apa fungsinya. Kemudian habis T ada Ctrl U. Adalah underline. Menggaris bawahi tulisan. Ya. Prakteknya adalah seperti ini. Ctrl U, maka akan underline. Selanjutnya ada Ctrl plus UV, ya. Temannya Ctrl C, setelah di copy pasti di paste. Nah, fungsinya seperti ini. Misalnya saya mengcopy paragraf ini, Ctrl C, kemudian ingin mempastenya di bawah, maka Ctrl V. Seperti itu. Kemudian ada Ctrl plus F W dulu ya, baru X. Nah, W ini artinya close, ya. Biasa kalian kalau close dari Word pasti menekan tanda silang di pojok kanan atas ini kan.
Nah, Ctrl W fungsinya sama seperti ini. Nah, dia akan keluar. Tapi karena ini belum di-save, maka ada peringatan apakah kamu ingin men-save dokumen, seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl plus WX. Fungsinya cut atau memotong. Memotong atau delete atau backspace. Nah, praktiknya seperti ini. Jika misalnya kita ingin menghilangkan pekerjaan, kita biasa tekan backspace atau delete atau Ctrl X. Nah, sama saja. Selanjutnya adalah backspace Ctrl Y plus Y. Nah, ini fungsinya bingung ya, banyak sekali fungsinya. Kita skip aja. Kita skip Ctrl Y. Kemudian ada Ctrl plus Z. Nah, Ctrl plus Z ini fungsinya adalah untuk undo tipping, atau kembali ke sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini saya sudah menulis Ctrl sampai Ctrl J. Saya tekan menggunakan fungsi Ctrl J, maka dia akan kembali ke saat saya sebelum membuat Ctrl J. Oke. Mungkin dari A sampai Z itu hanya ini saja fungsi dari tombol tambahan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.